Oke, selamat malam Dani. Di sini kita pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini saya ingin tahu Dani, eh, rencana penelitian Dani itu apa ya? Karena kebetulan di sini saya menjadi pembimbing kedua. Bisa Dani ceritakan singkat mungkin kepada saya, monggo. Baik, Pak Ian. Jadi untuk penelitian saya ini, saya akan meneliti tentang pemanfaatan tepung kedelai dan tepung kacang hijau itu sebagai bahan pembuatan cookies tinggi protein, sebagai makanan kudapan untuk lansia yang sudah mengalami giginya tanggal, Pak Dian. Seperti itu. Oke, berarti nanti eh, tepung kedelai dan tepung kacang hijau. Apakah ini menggantikan tepung terigu atau 100% menggantikan atau Iya, menggantikan sekian persen? menggantikan tepung terigunya, Pak Dian. Jadi nanti ada formulasi sebesar 25% tepung kacang kedelai, 75% kacang hijau, lalu ada 50% kacang hijau dan 50% kacang kedelai, lalu ada 75% kacang kedelai dan 25% kacang hijau. Oke, berarti tiga formula itu nanti semuanya dibuat cookies, terus eh, yang mau kamu teliti berarti apanya dari cookies ini? Yang diteliti dari cookiesnya itu terkait dengan proteinnya, lalu kadar airnya, lalu apa em, apa namanya karakteristik dari cookies itu seperti tekstur, lalu ada rasa menggunakan uji hedonik, lalu after taste, Oke, lalu warna seperti itu Pak Dian. oke, berarti ada, kalau saya lihat dari kerangka konsepnya, oke, mau menguji organoleptik, menguji sifat fisiknya, uji seduh ini maksudnya apa nanti? Baik Pak Dian, untuk uji seduh itu tuh digunakan untuk melihat apakah uh, si cookies ini itu bakalan larut dalam berapa banyak air gitu Pak Dian. Jadi tujuannya kenapa menguji seduh tersebut untuk melihat apakah uh, si lansia ini dapat mengonsumsi cookies itu menggunakan air minum atau bisa langsung dimakan seperti itu Pak Dian. Jadi untuk lebih ke larutnya cookies tersebut Pak Dian. Oke, oke, nanti berarti kalau uji seduhnya ini dia ditetesi air, dicemplungin air atau bagaimana untuk melihat ketiga formula tadi? Iya Pak Dian, jadi nanti cookies tersebut itu akan diberikan air dengan takaran tertentu. Jadi untuk melihat cookies itu nanti itu apa namanya larut dalam berapa mili air yang telah ditambahkan. Seperti itu Pak Dian. Nanti kan ditetesin gitu. Iya, Oke, sudah ada penelitian sebelumnya tentang prosedur uji seduh? sudah Pak Dian. Oke, kalau kerenyahan berarti nanti dia digigit. Menggunakan tekstur analyzer Pak Dian. Oke. Itu Nah, ini ya oke, paham. Terus uji organoleptiknya ini uji fisik. Kalau uji fisik berarti kamu melakukan sendiri gitu kan ya? iya Nah, uji kimia berarti mungkin di laboratorium atau melakukan sendiri. di laboratorium Pak Dian di Oke, UGM. oke, di laboratorium. Kalau uji organoleptiknya berarti nanti siapa? Nanti untuk uji organoleptiknya itu saya akan meminta bantuan dari teman-teman dari mahasiswa Stikes Pantirapi di semester 6. Lalu setelah diuji organoleptik oleh mahasiswa, nanti akan saya ujikan ke lansianya secara langsung gitu Pak Dian. Berarti, Jadi berarti nanti dapat orangnya banyak dong. iya, Yang mahasiswa rencananya berapa? 30 Pak Dian.
Lansianya? 30 juga. Oke. Berarti nanti uji organoleptik akan dilakukan di 2 kelompok sampel gitu rencanamu. Iya, Pak Dian. Oke, oke. Bisa bisa saya pahami. Oke, kalau sama pembimbing pertama sudah clear. Iya, Pak Dian sudah. Jadi kemarin terakhir itu saya ke kampus untuk bimbingan kepada Bu Purna. Itu hanya merevisi sedikit juga terkait analisis datanya kemarin. Lalu setelah itu sudah di ACC, lalu boleh bimbingan ke Pak Dian. Oke. Kalau saya sebagai pembimbing 2 cenderung ke tata tulis ya. Baik, Pak Dian. Oke. Ini Dani silahkan siapkan kertas atau perhatikan apa yang nanti mungkin saya sampaikan gitu ya. Baik, Pak Dian. Oke, yang pertama tepung kedelai glisin max, huruf keduanya harus kecil. V-nya radiata. Mana? Jadi bukan gede. Ini ya. Baik, Pak Dian. Nah, nanti silahkan di belakang-belakang ini, di sini, nah, di sini masih ada. Terus mungkin di mana lagi ya? Mungkin nanti di dalam-dalam apa bab barangkali masih ada penulisan-penulisan yang belum sesuai, silahkan nanti diperbaiki. Kalau huruf apa namanya, kalau sesuai dengan aturan nomenklatur binomial nomenklatur itu yang kedua kecil. Terus yang berikutnya adalah saya terganggu banget nih. Tepung sama kacang hijau itu kan satu bagian toh, tepung kacang hijau toh. Iya. Nah, maka enaknya tuh kalau diginiin aja. Tapi ini nanti, ini kalau saya setting kayak gini, kamu kelihatan nggak di layar settingan ininya? Kelihatan, Pak Dian. Oke, nanti more-nya ini dibuat 0 aja. 0. Jadi dia mepet. Pemanfaatan kacang kedelai glisin max dan kacang hijau sebagai apa? Nah, di sini bahan pembuatan itu kan jadi satu bagian juga toh? Satu hal Ya. toh? Nah, maka Ya. gini. Jadi tidak ada yang terpisah gitu loh. Kacang tepung kedelai jadi satu, tepung kacang jadi satu, bahan pembuatan jadi satu baris gitu. Oke? Baik, Pak Dian. Ya, nanti silahkan. Yang ini bukan hal yang krusial, Dani, tapi apa namanya lebih tertata. Oke, karena ini judul ya. Nanti di bagian apa barangkali nanti di bagian ada bagian-bagian lain yang terkait, misalnya apa namanya surat inform consent misalnya. Nah, silakan kamu menggunakan yang ini. Oke, Baik, Dani. Pak. Ya, Dani gini. Setahu saya ini mungkin di bawah atau gini atau di samping. Kalau kemarin untuk yang metopen itu di samping seperti itu, Pak. Ya sudah, ikut aja. Terus yang kedua, nick saya NIK atau NIDN ya? Dilengkapi aja deh, NIDN, NIK gitu ya. Itu kalau saya 0524068902 garis miring 2018 5005. Oke, ini punya saya. Nanti punya Bu Purna, saya tidak hafal, jadi silakan kamu mintakan ke beliau. Baik, Pak. Oke, ya terus sudah bab 1. Oke. Kita coba cek ya satu persatu. Ini tabelnya memang masih kosong, Dani. Iya, Pak Dian. Enggak ada tabel. Ada ini tabel 1. Ini tabel. Ini tabel. Silakan nanti ditambahi ya, Dani ya. Baik, Pak Dian. Gambar juga. Ini ada gambar 1, 2.
Nanti saya pengen ada alur penelitian, nanti bisa ditambahin. Oke, kita masuk ke bab 1 dulu. Ya. Struktur penduduk dunia. Oke, memang fokusnya di lansia ya. Iya. Lansia 70. Jumlah lansia di Indonesia 7%. Ini 22 tahun yang lalu. Ini data berapa tuh? 14 tahun yang lalu. Ada data yang paling baru enggak nih? Di dua nih, sebentar. Dani ini coba diperhatikan. Dan tahun 2020 diproyeksikan menjadi 11%. Sekarang sudah tahun 2022. Hal ini sudah terjadi. Oke, Dani. Baik, Pak Dian. Ya, silakan. Jadi saran saya, ini kalau saya nulis komen kamu kelihatan nggak? Kelihatan, Pak Dian. Oke, saran saya adalah silakan cari data di, kamu bisa pakai BPS karena kemarin ada sensus 2020 ya toh. Kemarin kan ada sensus 2020, ini tentang jumlah lansia Indonesia. Nah, yang paling update barangkali nanti tahun 2021, 2022 ada lagi yang paling baru lagi, nah silahkan itu dipakai. Jangan pakai ini. Kalau ini tuh terlalu lama. Ya, 2020 ini sensus penduduk itu kan setiap 10 tahun sekali. Ini sensus dua periode yang lalu. Nah, sekarang sudah punya sensus 2020. Nah, silahkan pakai data yang paling baru gitu. Terus nanti kemungkinan kamu akan ditanya tentang lansia itu apa sih? Batas usianya ada nggak di sini ya? Ada, Pak Dian, di bab 2. Oke, nanti ditanyain karena nanti akan menjadi definisi ini jumlah lansia di Indonesia. Jumlah lansia di Indonesia itu berapa sih? Gitu. Pasti akan ditanya lah. Lah lansianya itu yang usia berapa? Gitu. Kemungkinan itu akan ditanya. Jadi silahkan nanti dipahami dulu. Oke, merupakan saya tak baca. Menuju lansia merupakan lansia semakin bertambah kualitas kesehatan kayaknya kecil aja. Di samping itu dengan adanya penambahan oke. Lansia ini orang dipisah. Itu dipisah kalau menunjukkan tempat. Kalau kata depan kata apa sebagai tambahan tidak dipisah. Cookies. Masukkan cookies. Cookies itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Inggris, Pak Dian. Kalau bahasa Indonesia itu pakai K. Jadi cookies. Cookies, gitu ya. Itu saya coba kamu itu pakai ini aja. Sebentar. Saya tak coba lihat KBBI. YouTube, apa namanya? Safari saya kelihatan nggak di kamu? Kelihatan, Mbak Dian. Oke.
KBBI. Cookies. Kue kering berbahan dasar tepung yang dipanggang, rasanya manis dan berbagai variasi. Betul? Iya. Maka yang betul adalah cookies, bukan cookies. Ini enggak ada, tidak ditemukan. Oke? Iya, Pak Dian. Jadi yang betul adalah cookies, bahasa Indonesia. Nah, sudah di bahasa Indonesia kan sebagai ini. Artinya kalau kayak gitu maka nanti di sini ya ini kamu punya dua alternatif. Ini di sini dibuat italik, dibuat italik ya, atau dengan bahasa Indonesianya. Nah, di sini cookies gitu ya. Ini barangkali juga apa namanya membuka kacamata kita bersama bahwa ini itu bahasa Indonesia yang sudah baku di KBBI ada. Jadi tidak harus menggunakan kata ini ya. Baik, Pak Dian. Tidak perlu pakai bahasa Inggris ini. Kalau memang bahasa Indonesianya sudah ada, pakai bahasa Indonesia. Kita menggunakan bahasa Inggris in case itu nggak ada bahasa Indonesianya, belum diserap. Tapi kalau sudah ada serapannya, pakai bahasa Indonesianya aja, gitu ya. Baik, Pak Dian. Nah, kalau saran saya itu, nanti masukan dari saya silahkan kamu catat apa aja, kamu perbaiki, terus kamu sampaikan juga ke pembimbing pertama, gitu ya. Masukan Baik, dari Pak. saya itu apa? Oh, ini cookies gini, itu otomatis nanti coba saya coba searching cookies. Kita coba ada berapa? Ada 82. Kamu lihatnya di sini? Iya. Nah, ada 82 kata cookies di dalam 39 halamanmu. Silahkan nanti kalau saran saya itu bisa diganti menjadi cookies. Ini cookies kan. Kalau saran saya itu merupakan makanan praktis, cookies dapat dilihat berbagai enak, tidak dinamik dan mengingatkan. Cookies salah satu makanan. Nah, ini juga sama aja nih. Biskuit. Ini kok kayak gini nih? Iya. Saya kurang tahu di tempat saya berubah atau memang dari punyamu yang memang kurang tepat. Anyway, ini semua paragraf kamu kopas atau kamu sudah paraphrasing, Dani? Parafrase, Pak Dian. Oke, cukup panjang. Nah, ini nanti diperbaiki ya. Di sini masih ada banyak yang kurang tepat. Tepung terigu. Nah, ini biasanya diganti tepung terigu. Kemudian diganti dengan kamu mau menggantinya dengan kedelai sama kacang hijau. Iya. Alasannya apa? Tanpa saya baca, kamu coba ngomong. Alasannya apa? Kenapa diganti kacang kedelai dan kacang hijau? Jadi dari sumber yang ada sumber acuan yang saya baca itu jika penambahan dengan menggunakan tepung kacang hijau itu dia malah meningkatkan kadar seratnya, Mbak Dian. Jadi kalau untuk penambahan tepung kedelainya banyak itu dia malah meningkatkan kadar proteinnya. Oke, berarti ditambah kacang hijau alasannya karena serat.
Iya. Ditambah kacang kedelai, alasannya karena protein. Iya. Oke, sebentar. Sebentar ya, saya sambil nyambi balas chat ya. Baik Kak Dian. Sebentar. Tadi kamu sampaikan proteinnya naik, seratnya naik. Kamu sudah tuliskan di bab satunya belum? Baru yang kacang kedelainya aja Kak Dian. Nah, itu nanti yang kacang hijau perlu kamu tuliskan, gitu ya. Karena ya, maka di sini di pendahuluan, saya coba insert. Di sini di pendahuluan kamu harus menuliskan tentang apa sih yang melatar belakangi ide risetmu. Nah, gini. Kamu bisa jawab nggak? Yang melatar belakangi ide risetmu sebenarnya apa? Permasalahan pada lansia Kak Dian. Lansia Jadi masalahnya, ya Mas, cerita, silakan cerita, saya dengerin. Jadi karena lansia itu sudah giginya tanggal dan sulit mengunyah, eh, jadi juga nafsu makannya menurun mungkin dengan adanya cookies, dengan penelitian cookies ini diharapkan dapat membantu lansia itu untuk mendapatkan protein dari makanan juga Pak Dian. Seperti itu. Jadi mempermudah lansia untuk mengonsumsi protein. Kenapa harus protein yang mau diangkat? Ada apa emangnya? Karena protein itu tuh pada lansia itu tuh juga kebutuhannya tidak berkurang Pak Dian. Jadi lansia itu tuh juga membutuhkan protein untuk membantu sel-sel yang rusak itu menjadi baik lagi gitu Pak Dian. Jadi kayak meregenerasi. Memangnya proteinnya lansia itu kurang. Bisa karena apa nafsu makan dari lansia itu tuh juga menurun. Jadi dimungkinkan juga si lansia itu kesulitan dalam mengkonsumsi seperti hewani, lalu makanan yang mungkin terlalu keras untuk dikonsumsi seperti itu Pak Dian. Karena ini saya sambil nulis chat ya, jadi saya terbata-bata ngomong karena saya sambil nulis chat. Karena lansia ada gangguan makan, padahal kebutuhannya masih banyak, maka dengan cookies itu bisa membantu. Cookies pun membantunya jika makanannya itu tinggi protein, tinggi serat gitu maksudmu ya? Iya. Oke, Ya, dapat membantu. oke sebentar. Oke, dapat membantu kalau tinggi serat. Nah, memangnya kalau cookies biasa itu kurang begitu bagus gitu kah atau gimana? Kalau cookies biasa itu biasanya dia tinggi lemak Pak Dian. Tinggi lemak. Kenapa tinggi lemak? Karena menggunakan apa um, apa yang namanya itu margarin. Emang cookiesmu nanti tidak menggunakan margarin? Menggunakan juga Pak Dian, tapi Nah, ya, yang terus diharapkan proteinnya dapat meningkat seperti itu. saya masih belum nangkap alasanmu cookies biasa itu tinggi lemak. Lah, memang cookiesmu tidak tinggi lemak. Ya,
Mungkin ada lemaknya juga Pak Dian, tapi diharapkan di protein cookies itu biasa itu mungkin juga dapat tinggi proteinnya. Jadi apa untuk cookies biasa itu kan mungkin proteinnya hanya apa terdapat pada tepung terigu saja sama kuning telurnya saja gitu Pak Dian. Oke, nah maka itu yang perlu kamu sebentar. Maka itu yang perlu kamu perlu kamu sampaikan, bukan tentang lemaknya, tapi tentang proteinnya. Bahwa kalau pakai protein, kalau pakai kalau pakai eh, kalau pakai cookies biasa proteinnya sedikit. Tapi kalau pakai cookies versi saya eh, proteinnya lebih tinggi gitu. Lemaknya tetap sama aja sih. Gitu. Karena dia kan pakai komponen utamanya kan tetap pakai mentega atau margarin gitu kan ya. Ya. Jadi jangan kamu nggak usah menyinggung soal lemak, kamu nggak usah menyinggung soal gula, kamu singgungnya protein karena memang itu yang mau kamu unggulkan, gitu toh? Ya. Ya nanti silakan. Itu sudah tertulis belum di latar belakang? Tanpa saya baca, kamu bisa menyampaikan. Sudah tertulis belum? Sepertinya belum spesifik Pak Dian, jadi baru sebatas batas umum-umumnya saja. Nah, orang tidak akan membaca bab 2-mu. Guys. Orang akan tertarik sama bab 1-mu. Gitu. Jadi mereka, saya pribadi saya nggak akan peduli kamu nyatet, belum ada tentang lansia, tentang ini di bab 2. No, saya nggak akan peduli tentang bab 2-mu. Saya akan peduli kalau kamu eh, bagus di dalam menyusun bab 1, saya asumsikan bab 2-mu, bab 3-mu itu sudah bagus. Gitu. Jadi yang penting justru bab pertama. Kalau tadi saya sampai tanya, lansia itu apa sih? Ada definisinya enggak? Ada Pak. Di mana? Di bab, ups, sebentar. Malah jadi ya 10 menit lagi nanti kita sambung ya Dani ya. Ya karena ini saya pakai Zoom pribadi. Lansia itu apa sih? Ada Pak definisinya di mana? Di bab 2. Saya nggak butuh di bab 2. Saya pengen ada di bab 1. Ada nggak latar belakang risetmu? Ada Pak. Apa? Lansia itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mereka butuh protein gini, 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 gini. Tapi kondisinya gini, gini. Terus pakainya cookies Pak. Nah, cookies yang biasa kayak gimana? Cookies biasa itu proteinnya kurang, seratnya kurang. Maka harus pakai cookies versi ini Pak. Loh, berarti diganti. Iya, diganti dengan apa? Dengan kedelai, sama dengan kacang hijau. Ada penelitian sebelumnya yang menyampaikan tentang itu, ada Pak, bahwa kalau ditambah kacang hijau, tadi katamu seratnya meningkat. Kalau ditambah kedelai, proteinnya meningkat Pak. Pertanyaan saya adalah, di sini, itu semua sudah ditulis belum di bab 1? Oke, Dani. Ya, kalau itu semua sudah ditulis bab 1, oke, selesai bab 1-mu. Jadi tidak perlu berpanjang-panjang gitu. Saya tadi bertanya mungkin cukup banyak, tapi jawabannya tidak perlu banyak. Tidak perlu lengkap banget. Yang lengkap banget silakan nanti di bab 2. Di bab 1 itu ringkasannya. Maka tadi saya tanya, ini kamu nulis sendiri atau paraphrasing? Kalau paraphrasing ya nggak masalah. Tinggal nanti beberapa penelitian yang sudah meneliti tentang cookies
cookies dari bahan kacang kedelai, cookies dari bahan kacang hijau, apa namanya, riset-risetnya silakan nanti bisa dijadikan satu, dituliskan di bab 1 ini. Oke? Baik, Pak Dian. Ya, itu tentang bab 1 ini. Kandungan protein ini belum lengkap ya, menurut saya belum lengkap. Terus oh ini kacang hijau tinggi serat. Pada penelitian itu cuma kacang hijau. Nah, ini jangan, jadi gini cara bab 1 itu, Dani, adalah bagian di mana proposal ini kita berusaha meyakinkan orang lain untuk mau membaca, untuk melihat bahwa penelitianmu ini sesuatu yang menarik loh, gitu. Penelitian punyamu ini sesuatu yang baru, yang unik, yang bisa memberi manfaat. Nah, itu maka kamu sampaikan, promosikan gitu kan. Nangkep ya? Nah, Ya. setelah mempromosikannya gimana? Maka di bab pertama, di bagian pertama di sini kamu sampaikan latar belakangnya, apa yang melatar belakangi idemu. Berarti masih ada masalah. Apa itu masalah? Yuk, lansia makin banyak, makin bikin ribet karena ternyata ototnya berkurang dan yang lain, proteinnya tapi tetap tinggi. Nah, terus gimana? Ada masalah itu, ada solusi. Solusinya apa? Cookies. Nah, tapi cookies pun masih ada masalahnya, ya kan? Iya. Masalahnya cookies apa? Karena kalau cookies yang umumnya itu tuh dia Ah, menggunakan tepung terigu rendah protein. Jadi oke, dengan itu tuh kandungannya lebih tinggi ke karbohidrat dan lemak. Jadi oke, sehingga saya menggunakan produk tepung kacang hijau dan kacang kedelai itu diharapkan dapat meningkatkan kadar protein. oke. Nangkep saya. Nah, itu ada masalah tentang lansia, ada solusinya cookies. Solusi cookies ternyata juga masih membawa masalah, bahwa cookiesnya itu ternyata rendah protein. Solusinya apa? Kamu bikin cookies yang tinggi protein dan serat, gitu toh? Iya. Nah, untuk solusi yang kamu tawarkan, kamu ada nggak penelitian-penelitian sebelumnya? Nah, itu perlu kamu tulis. Bahwa, ini sambil memanfaatkan waktu ya, bahwa bahwa solusi yang kamu tawarkan itu adalah hal yang apa ya namanya? Adalah hal yang secara teori dan fakta, ya. Teori itu berarti di buku, ya, sudah sebelumnya. Fakta berarti bisa di jurnal juga, berarti di lapangan, ya. Teori dan faktanya itu mendukung. Maka dari itu di bab 1 ini harus ada penelitian-penelitian sebelumnya, ya. Harus didukung dengan riset sebelumnya. Tentang apa? Tentang cookies dari tepung kacang dan cookies dari apa namanya, tepung kedelai. Syukur-syukur kalau ternyata solusi yang kamu tawarkan ini ternyata riset sebelumnya ini masih memiliki masalah. Misalnya, kalau cookies dari tepung kacang, ini kacang hijau ya tadi ya. Cookies dari tepung kacang hijau itu masih ada kekurangan, kelemahan deh. Kelemahannya apa itu? Saya nggak tahu. Kamu yang harus cari tahu. XXX. Riset yang lain, cookies dari tepung kedelai ini ternyata juga masih masih ada kelemahan. Apa itu? Saya nggak ngerti. Ye. Maka dari itu, Dani mau mengembangkan produk yang bisa menjadi solusi. Solusi dari apa? Solusi dari yang kelemahan-kelemahan sebelumnya ini. Dani paham? Paham, Pak Dian? Nah, itu apa namanya? Harus kamu tuliskan di bab 1, bukan di bab 2.
ada solusi. Nah, di sini lansia masalahnya fisiologis. Ya, ada masalah. Solusinya nanti di sini saya langsung tuliskan solusinya cookies. Nah, tapi cookies ternyata masih ada masalah rendah protein. Maka solusinya cookies khusus kan gitu. Nah, ternyata cookies khusus yang kacang hijau masih ada kelemahannya. Cookies khusus dari tepung kedelai masih ada kelemahannya. Maka Dani mengembangkan yang menjadi solusi semua hal ini. Paham, Dani? Paham, Pak Dian. Nah, ini nanti silakan kamu tuliskan di bab 1 ini. Maka setelah ngomong panjang lebar tentang aneka masalah dan solusinya, ini saya enter dulu. Di bagian akhir ini kamu bisa berdasarkan informasi atau berdasarkan data di atas, peneliti tertarik mengembangkan produk untuk menjadi, misalnya, untuk menjadi solusi bagi permasalahan pada lansia dengan cookies berbahan dasar XXX dan YYY gitu. Nah, di dalam penelitian ini akan diamati ini tadi karakteristik fisik. Nah, gitu. Gini, jadi inilah penutupnya. Ini saya kasih notes. Inilah penutupnya. Tulisannya Dani hanya ini saja. Tulisan di atas semuanya adalah tulisan-tulisan yang merupakan tulisan orang lain. Yang sudah kamu paraphrasing. Tulisanmu hanya boleh ini aja. Satu paragraf aja paling akhir. Sampai sini Dani paham? Paham, Pak Dian.